Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Terapi Pikiran. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus kalian lakukan dalam menjalani hidup kalian. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Terapi Pikiran ingin mengucapkan salam kenal dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton setiap konten yang Terapi Pikiran sajikan. Sekarang Terapi Pikiran ingin tahu kalian semua berasal dari kota mana saja. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Pentingnya hal-hal dalam hidup dapat bervariasi sesuai dengan nilai, tujuan, dan keadaan individu. Namun berikut ini adalah beberapa hal umum yang dianggap penting oleh banyak orang. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam hidup yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Menjaga kesehatan tubuh dan pikiran menjadi landasan utama untuk menikmati kehidupan secara optimal. Ini melibatkan pemeliharaan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan manajemen stres. Kesehatan yang baik tidak hanya memberikan energi dan vitalitas, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan secara keseluruhan. Dengan menjaga kesehatan, seseorang dapat menghindari masalah kesehatan jangka panjang, meningkatkan produktivitas, dan merasa lebih bahagia. Oleh karena itu, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama adalah langkah yang penting dalam membangun fondasi yang kokoh untuk meraih tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan memegang peran krusial dalam membentuk individu dan memberikan landasan untuk kemajuan dalam kehidupan. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan memungkinkan seseorang untuk lebih baik memahami dunia sekitarnya dan menghadapi tantangan dengan cara yang lebih efektif. Melalui pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, seseorang dapat mendapatkan keahlian dan pemahaman yang mendalam dalam bidang tertentu. Di samping itu, pendidikan informal seperti membaca buku, mengikuti kursus online, atau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sepanjang hidup juga sangat penting. Pendidikan memberikan landasan untuk pengembangan pribadi, membuka pintu peluang karir, dan membantu individu menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif dan berkontribusi. Dengan terus meningkatkan diri melalui pendidikan, seseorang dapat membentuk masa depannya dengan lebih baik dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial memainkan peran krusial dalam membentuk kualitas hidup seseorang. Membangun dan merawat hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan rekan kerja dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan mental yang sangat diperlukan. Kualitas hubungan sosial juga mempengaruhi kesehatan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan. Melalui interaksi sosial, individu dapat berbagi pengalaman, mendapatkan perspektif baru, dan membangun jaringan dukungan yang dapat membantu mengatasi tantangan hidup. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mendengarkan, dan bersikap empati menjadi keterampilan penting dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, hubungan sosial yang positif juga dapat memberikan rasa keterikatan, kepercayaan, dan keamanan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Yang keempat yaitu karir. Menyoroti pentingnya mengelola dan mengembangkan aspek profesional dalam kehidupan seseorang, menetapkan tujuan karir yang jelas, membantu individu untuk fokus dan memotivasi diri dalam mencapai pencapaian tertentu. Seseorang perlu berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk tetap relevan dalam lingkungan kerja yang terus berubah. Selain itu, menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi merupakan aspek krusial dalam mencapai kebahagiaan dan keberhasilan holistik. Karir yang memuaskan tidak hanya memberikan stabilitas finansial, tetapi juga dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan pribadi.
Oleh karena itu, kesadaran diri terhadap aspirasi karir dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci dalam membangun karir yang sukses dan memuaskan. Yang kelima yaitu keuangan. Keuangan yang sehat memainkan peran krusial dalam menciptakan kestabilan dan keberlanjutan hidup. Merupakan satu keharusan untuk memiliki rencana keuangan yang terstruktur, melibatkan penyusunan anggaran, pengelolaan hutang, dan investasi yang bijak. Mengembangkan kebiasaan menabung untuk keperluan masa depan juga sangat penting, seiring dengan pemahaman tentang resiko dan imbal hasil investasi. Keuangan yang terkendali memberikan kebebasan dan ketenangan pikiran, serta memungkinkan seseorang untuk mengatasi tantangan keuangan yang mungkin muncul dalam hidup. Hal ini melibatkan tanggung jawab terhadap pengeluaran, penghematan yang konsisten, dan kemampuan untuk membuat keputusan finansial yang cerdas. Dengan demikian, manajemen keuangan yang baik adalah fondasi yang penting untuk mencapai tujuan hidup dan meraih kebebasan finansial. Yang keenam yaitu keberdayaan diri. Keberdayaan diri mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, mengatasi rintangan, dan membangun keyakinan diri. Hal ini melibatkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan mengatasi ketidakpastian. Proses pengembangan keberdayaan diri melibatkan pembelajaran dari pengalaman hidup, menerima tantangan sebagai peluang pertumbuhan, dan membangun sikap positif terhadap diri sendiri. Seseorang yang memiliki tingkat keberdayaan diri yang tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, lebih tangguh dalam menghadapi tekanan, dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pribadi dengan keyakinan yang kuat. Keberdayaan diri juga melibatkan peningkatan keterampilan interpersonal seperti komunikasi efektif dan kerjasama, sehingga individu dapat sukses secara pribadi dan profesional. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan. Poin nomor 7 menekankan pentingnya pengembangan keterampilan kepemimpinan dalam kehidupan. Kepemimpinan tidak hanya relevan di lingkungan kerja, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain, mengambil inisiatif, dan mengelola tim atau situasi dengan efektif. Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana, mengelola konflik, dan memberikan arah yang jelas. Dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan, seseorang dapat menciptakan dampak positif dalam interaksi sosial, memimpin dengan contoh, dan memberikan kontribusi yang berarti pada tingkat pribadi maupun profesional. Yang kedelapan yaitu pengembangan pribadi. Pengembangan pribadi merupakan aspek penting dalam hidup yang melibatkan usaha terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan potensi diri. Ini melibatkan komitmen untuk belajar secara berkelanjutan, baik melalui membaca, mengikuti kursus, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat merangsang pertumbuhan pribadi. Proses pengembangan pribadi juga mencakup pengenalan diri, pemahaman kekuatan dan kelemahan, serta upaya untuk mengatasi batasan diri. Dengan fokus pada pengembangan pribadi, seseorang dapat membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan mencapai potensi maksimalnya yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, karir, dan kontribusi pada masyarakat. Yang kesembilan yaitu kepedulian sosial. Poin nomor 9 yaitu kepedulian sosial mencerminkan pentingnya keterlibatan dan kontribusi positif dalam masyarakat. Memiliki rasa peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitar merupakan aspek kunci dari keseimbangan hidup yang memuaskan dan bermakna. Hal ini dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan amal, sukarela, atau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
Selain itu, memberikan dampak positif pada orang lain, keterlibatan sosial juga dapat memberikan kepuasan pribadi dan meningkatkan rasa solidaritas dalam komunitas. Menanamkan nilai empati dan tanggung jawab sosial tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membantu membentuk kepribadian yang berempati dan memahami peran individu dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Dan yang ke-10 yaitu rekreasi dan relaksasi. Poin nomor 10 menekankan pentingnya rekreasi dan relaksasi dalam menjalani kehidupan seimbang. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan tuntutan dan tekanan, memberikan waktu untuk aktivitas rekreasi dan relaksasi bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan emosional dan fisik. Aktivitas rekreasi seperti berolahraga, membaca buku, atau mengejar hobi dapat menjadi peluang untuk mengurangi stres, memulihkan energi, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kebahagiaan, membantu menjaga kestabilan mental dan fisik dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Dengan memberikan perhatian pada aspek ini, seseorang dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari beberapa hal penting yang harus kalian lakukan di dalam hidup. Ingatlah bahwa prioritas dan nilai-nilai dapat bervariasi antar individu. Hal-hal ini adalah panduan umum dan penting untuk menyesuaikannya dengan situasi dan kebutuhan pribadi Anda. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya.